Nah, waktu keluar, saya tanya, Pak, saya kenalan. Saya Sutanto. Nah, dia bilang, saya Yan Juhana. Oh, ini Pak Yan. Ya udah, nggak jadi ngomong toko itu. Pak Yan mau nggak bergabung itu. Ya, tamu saya kali ini luar biasa. Ini idola saya. Orang yang, wah, ada di tengah hiruk pikuk digitalisasi. Media terutama ya. Ini adalah Managing Director dari MTech. Betul ya, Pak? Betul, Mas. Semoga saya nggak salah ya. Pak Tanto, kami juga, tapi Sutanto Hartono. Wah, ini orang saya bingung, bro. Sekolahnya apa, dulu di musik, sekarang habis-habisan di media. Medianya juga lagi gonjang-ganjing ya, Pak? Berubah terus. Betul. Cerita dong, Pak. Cerita dong, Pak. Mulai dari mana dulu nih? Nggak tahu saya. Betapa bingungnya para pelaku media sekarang ya. Betul. Karena kan seperti halnya dalam segala bidang ya, teknologi ini menjadikan salah satu penyebab disrupsi yang paling tinggi. Paling tinggi. Nah, kan dulu tuh bisnis model banyak industri itu antara penyedia jasa atau barang dengan pembelinya ini kan cuma ada satu jalur saja. Betul. Nah, tiba-tiba teknologi ini membuka jalur itu menjadi banyak sekali. Nah, itulah teknologi. Nah, jadi kalau kita bicara misalnya e-commerce, dulu kan orang harus ke toko, ke shopping mall, ketemu, mau beli barang. Iya, milih langsung, lihat langsung. Nah, sekarang baru ada e-commerce. Di rumah aja melalui telepon teknologi bisa beli. Nah, terus contoh lain taksi dulu kan, orang harus pakai taksi tertentu dengan izin macam-macam. Ya. Nah, sekarang ini tiba-tiba orang bisa pakai Grab, Gojek dan sebagainya. Ya. Nah, sama juga dengan media teknologi. Dulu yang paling menjadikan barrier to entry adalah izin frekuensi. Karena frekuensi ini sedikit sekali dan harus modal besar untuk orang bisa mendapatkan izin frekuensi. Nah, tapi begitu media itu mendapatkan frekuensinya, dia mendominasi karena pipanya cuma di situ aja. Nah, tiba-tiba sekarang seperti Mas Helmi nih sudah ngetop sekali di YouTube. Jadi Anda tidak perlu tadi gandeng kepada orang yang memiliki frekuensi tadi. Nah, tiba-tiba ini pipanya jadi banyak sekali. Nah, tapi saya rasa itu adalah welcome to the new century. Kita harus menghadapin hal seperti ini. Nah, kebetulan kalau tadi Mas Helmi bicara masalah perjalanan karir saya, sebelum saya itu dulu ada di grup TV, lalu saya sempat parkir ke Microsoft. Nah, ini tempat saya untuk juga menimba ilmu sebentar lah ya. Belajar di situ ya, Pak? Pada waktu saya kembali lagi ya, lebih melek terhadap teknologi. Pernah di Sony juga? Pernah di Sony Musik juga. Ngurusin musik. Ngurusin musik. Tapi Bapak betul-betul bertangan dingin. Iya, apa aja yang dipegang itu meledak? Apa rahasianya sih, Pak? Saya rasa yang paling penting itu adalah rahasia untuk bisa mencari tim yang bagus. Setuju. Ya, karena pada akhirnya tadi, seperti saya buktikan, saya sebenarnya bukan expert di industri musik. Saya bukan expert di industri media. Saya juga definitely bukan expert di bidang teknologi. Nah, tadi kan untuk bisa mencapai prestasi, mau tidak mau saya harus mencari pendamping orang-orang yang ahli di bidang-bidang tersebut. Nah, lalu fungsi kita sebagai leader dalam hal ini kan sebagai kayak semacam pengayom dan juga memberikan visi. Dan tadi mencari talent scouting tadi itu, memastikan bahwa orang yang kita ambil dalam tim kita ini adalah memang orang-orang terbaik dalam bidangnya. Talent scouting menjadi hal yang sangat penting. Sangat penting. Saya biasanya adalah menjadikan prioritas saya nomor satu. Jadi kalau saya masuk ke suatu perusahaan baru, nomor satu yang saya lihat itu adalah data orang, data HR. Gaji, bonus, PA-nya bagaimana. Dari situ saya akan melihat nih, apakah organisasi ini ternyata sudah mem-value adanya talent yang perform dibanding yang enggak gitu. Nah, itu kayaknya sederhana, tetapi ternyata banyak perusahaan itu yang tadi seringkali, ya maaf kata istilahnya itu misalnya sosialis ya. Sosialis dalam artian mau bagus mau enggak ya segitu-segitu aja loh. Nah, itu yang harus diubah kulturnya, bahwa orang yang memang perform, orang yang memang memberikan lebih, berdedikasi lebih dan sebagainya, harusnya mendapatkan remunerasi yang lebih menarik daripada yang kurang misalnya loh. Nah, itu yang kita perlakukan. Nah, kedua tadi kan kita juga melihat apakah posisi-posisi yang kritikal di suatu perusahaan itu sudah diisi dengan orang-orang yang terbaik. Nah, kalau itu sudah dilakukan, menurut saya itu sudah lebih daripada separuh masalah sudah teratasi. Ya, masalah strategi dan sebagainya itu urusan kedua. Tapi yang penting nomor satu adalah kita orang dulu. Ya. So you put the first thing is on people ya, Pak? Betul. Wow, Pak, cara Pak Tanto milih, ini orang oke nih, ini orang, apa yang Bapak pertimbangkan untuk memberikan jabatan ini ke sini, memberikan ini posisi ini? What do you consider, Pak? Saya sangat percaya terhadap referensi. Karena tadi kan, kalau kita menilai, contoh paling gampang sebenarnya adalah waktu saya mendirikan Sony Musik Indonesia ini. Kan saya nggak paham industrinya nih. Ya. Dan saya tahu diri, saya bukan orang musik. Jadi kalau saya waktu itu dikasih demo, ya saya nggak tahu demonya ini potensial atau enggak. Nah, saya harus cari orang yang punya kuping jago itu. Which is waktu itu siapa? Pak Ian. Pak Ian Juhana. Nah, karena tadi saya nanya ke orang-orang aja loh. Nah, terus itu orang yang dihargain kupingnya kan? Betul. Banyak orang kok ngomong selalu bilang Pak Ian. Pak Ian ini berarti jago nih. Saya harus cari di mana nih Pak Ian itu. Dan nemunya pun nggak sengaja. Pada waktu itu saya
turun ke lapangan untuk belajar industrinya ke toko-toko kaset waktu Mas Yan. Waktu ke salah satu toko kaset, saya selalu bilang, boleh nggak saya ketemu sama pemiliknya itu? Nah, waktu keluar, saya tanya, Pak, saya kenalan. Saya Sutanto. Nah, dia bilang, saya Yan Juhana. Oh, ini Pak Yan. Ya udah nggak jadi ngomong toko itu. Pak Yan mau nggak bergabung itu. Jadi itu seninya daripada talent scout. Kadang-kadang ketemu di tempat-tempat yang kita tidak harapkan itu. Terus ada Lala juga segala macam. Betul. Ada Sally ya, Pak ya? Ada Mbak Sally. All the guy. Waktu beliau mimpin, saya dulu megang artis Joshua dulu. Iya. Ngetop sekali waktu itu. Top sekali. Ya, tapi dulu Sony punya Tasya gitu. Wah. Iya. Gitu. Oh gitu rahasianya, Pak ya. Jadi Bapak selalu harus mencari orang-orang terbaik. Jadi contoh seperti sekarang ini, yang menarik adalah kita sendiri di dunia media, balik ke topik awal Mas Helmi ya, memang kita ini juga terkena disrupsi yang luar biasa. Nah, tetapi kita tetap pede juga nih. Kenapa? Karena kalau bicara teknologi teknologi internet ini meskipun luar biasa bagus, tapi ada satu kelemahan, yaitu masih mahal relatif. Mahal dalam dua hal. Satu, dalam membangun infrastrukturnya ya. Karena negara kita ini kepulauan 17.000. Ya, nggak gampang ya. Itu nggak gampang sama sekali. Jadi kalau kita lihat baca data terakhir kan penetrasi internet masih sekitar 60%. Nah, di Indonesia di Indonesia masih 40% yang belum terjangkau. Nah, kedua, bagi mereka pun yang sudah terjangkau, jangan lupa bahwa kalau mau mengkonsumsi, nah konsumsi apa ini? Kalau konsumsinya adalah misalnya itu sosial media atau baca artikel news, teks itu bandwidth konsumsinya sedikit sekali. Kecil. Tapi begitu orangnya menonton video consumption, itu bandwidth-nya tuh luar biasa besar. Nah ini contoh nih, video.com, OTT kami, itu tuh termasuk jawara ini. Jadi kalau dilihat dari beberapa aplikasi yang menggunakan consumption data paling besar, itu 5 besarnya ya. Nomor 1 adalah YouTube. Kedua adalah TikTok. Ketiga adalah YouTube Kids. Nah, keempat adalah video.com. Nah, tapi kalau kita ngeliat top 10-nya, dengan mudahnya mungkin ada 5 atau 6 dari top 10 itu adalah OTT tadi. Karena itu terbukti, menonton video itu memang bandwidth-nya salah. Nah, balik to my point adalah, orang kalau menonton consumption, kan ada dua nih. Kami sebagai penyelenggara membayar, tapi usernya juga harus mempunyai data paket untuk menikmati. Nah, ini cepat habis. Nah, jadi dibandingkan televisi atau broadcast, ini masih merupakan teknologi paling murah meriah. Kita cukup sewa transponder 1, nah ini zamannya Mas Helmi di RTV ini. Seluruh Indonesia udah menerima karena orang masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan beli box dengan parabola. Nah, bahkan cuma antena doang ya? Atau antena kalau sudah ada terestrial. Nah, cost mereka apa? Beli TV sama pasang listrik. That's it. Nah, jadi menurut saya ini masih cukup lama nih, di mana broadcast teknologi tetap merupakan delivery metodologi teknologi yang paling cost efektif. Nah, sehingga kalau menjangkaunya itu masif, tetap merupakan populer. Nah, tetapi pasti yang namanya teknologi digital ini akan memberikan tadi kan alternatif konsumsi tadi. Nah, sehingga kita harus mempersiapkan diri. Terbaik adalah bagaimana kita menggabungkan dua hal tadi itu. Ya, Pak Tanto kan di MTEK kan punya semuanya, punya FTA ya. FTA itu free to air. Jadi TV-TV yang bisa ditonton secara gratis. Betul. Ya, Bapak punya Indosiar, punya SCTV, punya channel juga. Channel itu untuk TV yang regional sih. Kita hanya regional, di beberapa kota saja. Ya, lokal ya. Jadi dan juga punya digitalnya gila, punya OTT ya Pak ya. Dan punya online luar biasa. Mungkin Bapak bisa lebih fair, Pak. Ini memang ada shifting ya dari yang konvensional media seperti TV free to air ke digital. Pasti ada shifting. Cuman menarik datanya kalau kita ngeliat dari Nielsen itu meng-capture berapa jumlah konsumsi orang menonton TV setiap harinya, berapa orang dengerin radio setiap harinya, berapa jam orang baca surat kabar, dan berapa orang internetan. Yang kita lihat internet pasti naik. Nah, tapi menariknya, 5 tahun terakhir ini kok konsumsi TV sebenarnya relatif stabil. Bukanlah turun yang banyak orang prediksikan. Nah, tetapi menurut hemat saya adalah orang sekarang tidak lagi menonton TV lalu konsentrasi hanya TV saja. Mereka melakukan multitasking. TV-nya nyala, nah dia lagi sibuk handphonenya dan sebagainya. Nah, sehingga tadi kita kan dengan orang mempunyai atensi terpisah seperti itu, kita harus di semua device yang mereka pakai. Nah, sehingga itu tidak merupakan option bagi kami, merupakan keharusan bahwa kita pun juga harus ada di mana-mana itu. Ya, betul. Wah, saya ngelihat apa line up-nya gila ya. Bikin produksi juga sendiri, bikin sinetron sendiri, bikin film. Ya, sendiri jadi, semua ya, Pak ya? Kebetulan jadi kita mau tidak mau karena tadi ada disrupsi teknologi. Jadi kita harus meredefinisi juga cara kita mendefinisi bisnis kami. Kalau dulu kami diinginkan sebagai tadi broadcaster. TV itu. Udah ngetop. Tapi tadi
Sekarang ini kita nggak mungkin lagi bisa itu. Bahkan maaf katanya, meskipun size masih besar, kalau kita ketemu anak muda, tanya TV, mereka udah nggak ngeliat itu sebagai seksi lagi. Betul. Ya kan? Nah, dianggap adalah sekarang pokoknya startup itu. Nah, kita memanfaatkan, mumpung per hari ini, banyak masyarakat nggak tahu adalah 60% dari kue iklan itu masih tetap pergi ke TV ya? Kenapa? Balik tadi saya bilang, paling murah meriah, paling efektif. Kalau kita bicaranya adalah untuk awareness total. Tapi kalau sudah per target segmen, itu baru keadaan digital. Ya. Nah, sehingga mumpung keadaan ekonominya masih sehat, nah ini kesempatan kita untuk membangun jati diri untuk menyiapkan masa depan. Nah, sehingga kita ingin untuk mentransformasi, kita tidak lagi dikenal sebagai broadcaster, tapi kita sebutnya adalah dua. Satu adalah content company. Content company, yes. Nah, kedua adalah kita bicara adalah advertising service and solution. Nah, kenapa? Karena content company tadi, orang akan nyari kontennya di platform manapun. Dimanapun konten. Nah, jadi kita harus menguasai itu. Nah, dulu TV itu belum tentu menciptakan kontennya. TV karena mempunyai tadi jalur jalur macam-macam, eksklusif. Nah, seperti Mas Helmi dulu. Anda adalah salah satu PH kita, ya kan? Nah, kita merasa aman. Nah, tapi tadi kalau sekarang Anda dihadapkan dengan pilihan, udah selain TV saya juga masukkan di YouTube dan seterusnya. Nah, sehingga kita sekarang harus mandiri, kita menciptakan kontennya. Nah, dari situ kita sekarang sudah mempunyai hampir 10 ya konten company ini. Mulai dari bisa bikin sinetron, bisa bikin layar lebar, bisa bikin konser, OTT, ini bisa bikin event konser. Jadi komplit semua itu ya. Nah, tapi kedua tadi sebagai advertising, kita nggak bicara TV advertising, tapi advertising. Nah, kenapa? Yang kita nggak tahu adalah perkembangan TV ke depan. Apakah tetap akan keep on growing atau nanti ada suatu kayak turning point-nya. Nah, sehingga kalau kita definisinya adalah total kue iklan, kue iklan itu tetap akan membesar. Nah, sehingga pertanyaan kita ada bagaimana kita bisa menambah kemampuan kita untuk bisa bersaing di bidang iklan yang di luar TV. Nah, contoh misalnya event misalnya. Nah, kebetulan sekarang pandemi ya. Tetapi sebelum pandemi, event ini mulai digemarin oleh pengiklan. Karena mereka sudah pengen adanya engagement, sudah adanya lifestyle itu. Nah, sehingga meskipun ada event hanya terutama e-commerce itu, Pak. E-commerce itu ya. Nah, nilai sponsornya untuk satu event yang notabene cuma di JCC selama satu weekend ya, itu bisa nggak kalah dengan event TV yang gede loh. Nah, kita temukan diri, ternyata ada itu. Ya dah, tapi kita harus punya kemampuan. Makanya kita berkolaborasi, kita sekarang partneran dengan Samana Live yang memang ahlinya bikin event seperti itu. Nah, influencer sekarang orang pada pengen nih, saya tuh ada kampanye melalui influencer. Nah, kita punya dua perusahaan yang memang keahliannya adalah satu MCN, multi-channel network, satunya adalah influencer management company. Nah, jadi kita sekarang juga mengembangkan kemampuan kita untuk memberikan berbagai solution terhadap advertiser sehingga mereka nyaman untuk berada di ekosistem di Emtek tadi. Nah, jadi basic strateginya adalah itu sebenarnya. So, Emtek has everything ya, Pak? Everything ya. Luar biasa, Pak. Tapi kalau Pak Tanto melihat masa depan TV konvensional FTA kayak apa ya, Pak? Saya tetap yakin bahwa tadi the nature yang tadi saya katakan itu tetap akan ada porsinya. Nah, porsinya yang saya nggak bisa tahu itu adalah tadi kalau hari ini porsinya 60% tadi saya bilang dari iklan. Nah, suatu saat apakah turun ke 50% ataukah ke 40% atau siapa tahu tetap bertahan di 60% misalnya. We never know. We never know. Nah, menariknya kita kalau mau cari misalnya tahu ya, mungkin kita cari negara yang lebih maju dari kita. Nah, ternyata meskipun Amerika Serikat yang notabene dibilang adalah paling maju dalam hal teknologi ya, itu dengan Google dari sana, dari Facebook dari sana, semua dari sana. Ternyata TV network ini tetap growing, meskipun growingnya of course single digit. Dibanding Google cuma dan terjadi pelambatan aja ya. Tapi tetap growing, that's my point dulu. Nah, itu kan menarik dulu. Ya kan? Nah, sehingga ini yang kita memberikan optimisme kita. Australia contoh lain. Australia kan juga teknologi driven itu. Tetapi kalau kita lihat channel 7, 9, 10 dan sebagainya, masih itu juga masih hidup. Apalagi selama COVID ini tiba-tiba Emtek merajalela dengan Samudra Cinta ya. Sampai saya ikut nonton ya, Pak. Gitu ya, jadi Pak? kita punya harapan. Nah, terus kedua, saya kan ada keunggulan lagi adalah kalau kita bicara di platform digital, misalnya YouTube ya. Meskipun populer, kendalanya satu. Mereka ini menyediakan tokonya, platformnya. Tapi isinya swalayan. Ya kan? Silahkan, monggo nyiptain sendiri, bayar sendiri. Nah, sehingga itu mungkin cocok untuk konten-konten seperti ini, ya kan? Nah, tapi kalau kita mau bikin sinetron, apakah orang berani nih untuk bayar sampai ratusan juta dengan berharap nanti ada iklan yang cukup untuk meng-cover itu? Nah, poin saya adalah ada butuh skala ekonomi kan? Nah, itulah kenapa kalau argumen saya, kenapa kok film layar lebar tetap digemari? Karena budgetnya bahkan lebih mahal lagi.
Ya, nah sehingga kalau kita nonton film bioskop biasanya kualitasnya lebih bagus karena memang budgetnya lebih tinggi. Ya. Nah, terus tadi on the other extreme adalah konten-konten yang ada di YouTube nih. Nah, saya melihat bahwa di TV ini ada di tengah-tengah nih. Skala menengah. Makanya contoh olahraga juga nggak murah untuk membelinya. Sangat. Nah, sehingga kalau kita mengharapkan olahraga ada di platform gratisan nggak bakalan ada. Ya. Nah, ini ada yang di tengah tadi. Nah, jadi saya yakin ini merupakan ekosistem pilihan daripada masyarakat mau nonton konten yang jenis apa. Nah, kecuali tapi tadi itu ada presence OTT nih. Ya, makanya kenapa kok kami masuk ke video.com adalah kita juga siap-siap nih karena OTT merupakan clearly suatu saat bisa menjadikan replacement daripada TV tadi. TV itu. Jadi payungnya udah disiapin nih. Kita mau tidak mau suatu keterpaksaan nih kita harus menyiapkan hal itu. Pak, untuk lokal bahkan udah nomor 1 ya video.com. Video.com 1 ya. Bahkan kalau menurut media partner Asia dari sisi consumption, consumption itu artinya berapa menit durasi yang dikonsumsi ya, itu kita nomor 3. Di bawah? Di Asia Tenggara di bawah Netflix dan View. Oke. Quite good. Berapa orang semua Pak yang bekerja di MTech Pak? Waduh, kalau secara total mungkin sekitar 8.000 ya. 8.000. Gitu. Itu yang diharapin karena industri kreatif itu kan sangat memberikan banyak sekali multiplier ya Pak. Betul. Dalam itu baru yang kerja karyawan MTech nih. Belum tadi multiplier efek di antara ekosistemnya ekosistem kita ya. Karena kan banyak juga yang berpartner dengan orang luar ya. Banyak juga melakukan outsourcing kan Pak. Betul. Jadi kalau dibilang buat TV sebentar lagi akan mati nggak juga ya Pak? Saya tidak percaya hal itu. Teman tadi kita harus mempunyai TV Plus strategi. Itu kuncinya. Nah, plusnya bagaimana? Nah, saya yakin tiap media perusahaan mempunyai strategi berbeda-beda. Nah, kalau kami sendiri tadi kan, dalam ekosistem yang tadi dikatakan, kita pengen untuk beralih menjadi content dan advertising service. Nah, di level MTech, kita juga punya presence digital yang lain, yaitu Bukalapak sebagai e-commerce, dan juga Dana sebagai payment. Nah, cita-cita kami sebenarnya adalah, media itu apa sih? Media itu kan menciptakan suatu habit orang itu nonton. Sesuatu yang menarik orang nonton. Nah, dari nonton apa yang tercipta? Awareness. Lalu kedua, syukur-syukur lebih dari awareness yaitu adalah engagement. Nah, terus tadi makanya mereka menitipkan iklannya di kita. Tapi tujuan akhirnya apa? Transaksi sebenarnya. Ya. Nah, disitulah kita masuk ke e-commerce tadi. Karena kalau kita bicarakan bahwa TV sebagian besar iklan itu adalah produknya apa? Consumer goods. Consumer good. Ya kan? Berapa persen ya Pak? 80-90%? Oh, nggak sampai sih, mungkin sekitar 60%. 60%. Consumer good. Sekarang e-commerce kan sangat kuat sekali itu. Oke. Lalu juga ada beberapa kayak sigaret dan sebagainya masih cukup kecil. Nah, jadi kalau balik tadi itu, yang kita harapkan nanti suatu saat ekosistem di mana setelah kita berhasil untuk memberikan suatu konten melalui platform kami orang tertarik nonton, ada awareness, engage ada juga semacam engagement. Nah, ujungnya adalah kita tawarkan melalui platform kita. Terus akhirnya menjadikan transaksi dan ujungnya terakhir adalah payment. Nah, yang kita harapkan tadi, journey totalnya itu seperti itu sebenarnya. Jadi e-commerce-nya ada, e-payment-nya ada ya, lengkap banget ya Pak. Nggak ada yang lari kemanapun ya. Apalagi yang satu itu udah mau go public di New York negara. Berapa? 80 triliun, bro? Wah, iya. Yang Bukalapak yang mau go public? Wah itu no comment tuh. Udah bocor Pak. Minum dulu karena angkanya, waduh gila-gila. Tapi kita bangga lah. Nah, kalau perusahaan asal Indonesia akan memecahkan rekor untuk jumlah yang akan di ini ya. Nah, yang kita harapkan tadi sih, yang menariknya tadi kan, ini yang kita juga merasa sangat senang bahwa kalau tadi Mas Helmi yang mengatakan di ekosistemnya media konten kami, kita juga merupakan partner ekosistem bagi bagi masyarakat yang memang merupakan konten kreator. Setuju. Ini kan Indonesia ini sebenarnya gudangnya. Banyak sekali orang berbakat sekali itu. Nah, ini kita memberikan suatu lahan lah untuk mereka juga bisa berkarya. Nah, kalau kita bicara Bukalapak, seperti halnya e-commerce yang lain, memang kita ingin tonjolkan adalah bagaimana UKM pun kita bisa bangun. Karena kalau Mas Helmi lihat, Bukalapak sendiri tidak kuat dalam hal yang brand-brand besar-besar. Kita memang umumnya bermain di brand kecil UKM tadi. Nah, ini kan juga suatu kontribusi ya, bagaimana kita bisa menyatakan. Nah, bahkan kalau Bukalapak, kekuatannya unik dibanding e-commerce yang lain adalah kita ini kuat di online to offline. Nah, kita mempunyai mitra warung. Ya, itu sudah jumlahnya udah lebih dari 5 juta di seluruh Indonesia. Nah, jadi pertamanya kita memberikan support juga dalam bentuk penyediaan barang. Karena kan mereka sebagai warung biasanya kan merupakan bottom of the distribution chain. Nah, sehingga kalau ujung mereka tombak beli, ya. itu mereka paling mahal. Marginnya berarti udah kecil.
Nah, jadi Bukalapak berusaha untuk memberikan alternatif dengan supply di mana mereka itu bisa mendapatkan harga lebih rendah sehingga margin mereka lebih tinggi. Ini kayak Alibaba-nya yang di Jack Ma ya Pak ya, dia menghidupkan para UKM ya. Betul. Keren. Itu walaupun tidak gampang untuk membina UKM ya. Tidak mudah karena tadi kan, balik Indonesia negaranya besar sekali, jadi kan banyak sekali titik yang harus di-cover itu. Pak Tanto beruntung ya bekerja di lingkungan di mana pemiliknya berasal dari keluarga yang sangat IT minded ya. Betul. Mereka memang mempunyai visi itu sudah sejak lama. Ya, contoh kayak TV digital itu awalnya juga tadi SCTV yang mempelopori awalnya, menjadi mitra pemerintah bagaimana mengambil suatu teknologi yang terbaik itu. Saya ingat banget saya ketemu Pak Fofo, kita belum sempat kepikir dia udah ngomong itu Pak. Ya. Gila ya, top banget. Dan sekarang terbukti lah ya. Nah, jadi ini memang kuncinya tadi kan dari sisi shareholders. Nah, sekarang ini kan sudah masuk generasi kedua ini. Jadi ada Pak Alvin, Pak Adi Sarmaja ya. Nah, lalu juga ada Pak David. Nah, jadi Pak Alvin, Pak Adi ini yang sangat agresif nih untuk mengambil suatu direction secara visi. Nah, kira-kira tadi kalau saya sebut ada Bukalapak, ada Dana dan sebagainya. Itu memang hasil daripada tadi konseptualisasi visi mereka bahwa ini tidak cukup hanya di media saja, bahkan pengen untuk lebih ke arah yang lain tadi. Pak Tanto, tahun 2022 kan pemerintah ada mencanangkan kita akan ghost digital kan, analognya udah di switch off. Bagaimana Bapak melihat ini Pak? Terutama dari segi MTech. Sebenarnya ya terus terang, pendapat saya itu sebenarnya kalau bicara masalah migrasi dari analog ke teknologi ke digital itu hanya masalah teknologi sebenarnya. Ya. Dan ironisnya ya, hari ini pun kita disuruh switch ke digital udah siap sebenarnya. Karena tadi kan kita beli kamera, kita beli mixer, sudah kita digital beli semua. Digital semua. Iya. Nah, tapi di Indonesia karena masih analog, begitu masuk ke control room, sebelum kita naikkan ke transmisi, kita downgrade dulu ke standar definition. Sayang ya. Kan lucu gitu ya, ironis. Nah, tapi tadi mau nggak mau gitu. Nah, sekarang kalau memang kita nanti ke digital, nah proses downgrade itu yang kita eliminasi. Udah, jadi langsung HD gitu. Nah, jadi itunya menurut saya itu tidak terlalu big deal gitu. Nah, tetapi yang bolak-balik kami ingatkan pemerintah sebenarnya adalah yang kita harus lebih waspada dengan adanya teknologi digital ini. Satu, pasti akan ada tambahan capex nih. Karena kan infrastruktur kita meng-convert ya. Jadi itu akan terutama transmisi ya Pak ya. Nah, jujur aja nih, di saat industri TV sedang tersaingan dengan industri digital yang tadi saya sebutkan, tentu menambah beban seperti ini tuh cukup lumayan lah ya untuk industri TV. Nah, kedua adalah dengan digital itu kan membuat kompresi teknologi frekuensi lebih efektif. Kalau dulu di analog, 8 MHz itu adalah hanya untuk satu channel. Sekarang? Nah, kedua, nggak cuma itu. Kalau analog nggak boleh tetanggaan. Karena kalau tubrukan tetanggaan back to back, itu nanti akan terjadi interferensi. Ganggu ya. Nah, sehingga harus dikosongin. Nah, itu makin boros lagi. Nah, terus yang terjadi adalah dengan ada digital 8 MHz itu bisa dijejelin kalau kita bicara high definition itu antara 8 sampai 10 channel. Itu disebut ada digital dividend ya. Nah, sehingga istilahnya kalau awalnya butuh sekian bandwidth, sekarang dikompres gini, nah sisanya ini bisa digital dividend untuk macam-macam. Itu yang disebut digital dividend. Nah, pemerintah mempunyai kepentingan itu, which I think is the right thing to do. Nah, tapi balik kembali nih. Dalam event digital bandwidth yang dipendekkan tadi itu, ya dipampetin lebih banyak. Ya, dikompres ya. Ini yang bahaya. Karena kalau dalam suatu industri, antara kapasitas dengan pemain itu kan harus ada balance. Nah, kalau kita nggak hati-hati, dengan tadi frekuensi makin diberikan izin makin banyak, nah pemainnya nanti terus bertambah terlalu banyak, kue iklan kan tidak akan naik gara-gara pemainnya itu nambah. Nah, nanti yang kita khawatirkan terjadi suatu kondisi yang kurang sehat. Rebut-rebutan, ya. Satu rebut-rebutan. Yang lebih parah lagi adalah yang disacrifice atau dikorbankan adalah kontennya. Konten, quality. Nah, kami ini bangga bahwa konten kami ini sebagian besar adalah konten buatan Indonesia. Tetapi konten buatan Indonesia itu juga nggak murah karena kita harus memproduksi dari nol. Ya, contoh kayak sinetron. Nah, contoh paling mudah sebenarnya adalah konten anak-anak. Itulah kenapa konten anak-anak ini paling susah untuk berkembang. Kalau kita bikin animasi, animasi yang murah meriah pun itu dengan mudahnya kita bisanya adalah ratusan juta untuk cuman misalnya 15 menit. Nah, kalau kita mau lisensi Doraemon itu mungkin $1.000-2.000 udah dapat. Kalau beli can aja ya. Gitu. Nah, jumlah. Nah, masalahnya kalau anak-anak itu cukup di dubbing aja anak-anak udah happy. Nah, kalau orang dewasa nonton sinetron, waduh ini cantiknya Indonesia sama cantiknya telenovela beda. Beda, ya. Nah, itu masih mereka peduli. Nah, ini bayangin aja kalau nanti sudah terjadi kompetisi seperti itu, yang kejadian adalah terpaksa TV-TV ini akan mengimport konten-konten tadi. Karena lebih murah tadi. Jauh lebih murah. Nah, ini yang ini makanya kita seringkali untuk ajak ngobrol dengan pemerintah, ini ekosistemnya harus dijaga. Ya, kalau soal teknologi, that's the easy part.
Nah, tetapi perubahan bisnis model inilah yang harus nanti kalau di beberapa negara Eropa, Pak, karena konten anak itu is emas, pada nilai komersialnya kecil, cost-nya mahal, naruhnya nggak bisa di prime time, jadi revenue-nya terbatas. Jadi itu produk-produk yang memproduksi untuk anak-anak itu memang harus punya kontribusi, harus punya dia harus nyumbang. Jadi kalau nggak bisa. Betul. Dan itu menjadi kritik semua orang. Dan kita concern betul ya Pak ya? Iya. Nah, makanya kembali ke cerita kami di awal nih, kita tidak bisa hanya menggantungkan TV saja. Betul. Nah, tapi kalau platform kita ini ada di beberapa tempat, nah kita mempunyai skala ekonomi yang lebih besar untuk absorb cost tadi itu ya. Betul ya. Baik, kalau film animasi dibuat 100 juta, diputar oleh satu stasiun, nggak kuat. Padahal ada yang kayak Doraemon paling berapa sih gitu. Betul. Dan pasti bagus ratingnya. Betul. Sementara bikin sendiri gambling ya Pak ya. Iya. Pak, saya ngeliat di MTech itu, waduh, saya baru tahu bahwa ada Bumi Langit, ada Joko Anwar di situ ya. Ada Indra Yudhistira yang memproduksi konser-konser yang luar biasa. Jadi memang konten itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya Pak ya. Mau tidak mau, karena ada itu pembeda kita. Yang pembeda kita. Jadi misalnya resep kayak restoran lah, yang penting kan masakannya itu. Ya, masalah gedungnya dan sebagainya urusan kedua. Tapi masakannya enak dulu kan itu. Ya. Dan itu udah di cross-cross. Samudra Cinta udah ada di mana-mana juga ya Pak ya? Sudah. Dan dibikin turunan-turunan juga? Nah, itu yang kita sekarang jalankan itu. Contoh kita punya Liga Dangdut loh. Nah, itu sebagai populer. Nah, karena Liga Dangdut itu populer, nah kita harus memberikan derivasinya loh. Misalnya behind the scene, atau mumpung Liga ini lagi seasonnya lagi off, kita bikin Liga so-so misalnya. Jadi mereka yang udah ada ini tetap bisa berinteraksi dengan pada pengembangnya dan sebagainya. Jadi ini. Tapi ini kan justru ini keahliannya Mas Helmi. Ini konten kreator yang luar biasa ini. Saya dulu banyak dibantu oleh SCTV. Wah, awalnya saya di Indosiar kan, Pak. Siapa berani selalu Indosiar. Iya, benar. Berapa tahun tuh ya, luar biasa. Itu 5 tahun, Bos. Iya. Udah kayak jadi pemilik aja gitu. Tiap hari ya. Tiap hari saya dulu nggak pulang Indosiar, Pak. Ada Joshua, ada siapa gitu. Pak barangkali punya pesan untuk orang-orang yang ingin bermain di digital juga, Pak. Terutama anak-anak baru. Konten creator kan banyak yang ditampung oleh MTech juga ya, Pak. Saya rasa tadi sih, memang kita bicara digital ini memberikan banyak kesempatan ya. Nah, tetapi yang harus diingat balik lagi nih, pada akhirnya juga karena platform ini memberikan kesempatan ke sekian banyak orang, juga cenderung terjadi kejenuhan juga nih. Nah, jadi itu penting untuk mencari suatu bentuk ya. Apa sih pembeda daripada hasil kreasi ini dibandingkan yang dibikin yang lain? Nah, terus kedua, memang harus jeli-jeli ya, bahwa kalau mereka memulai dari yang baru, konten sendiri itu nggak cukup nih. Jadi harus membicarakan apakah support daripada komunitas misalnya, ya kan? Ataukah tadi mau nggak mau ya nyantel dengan sesuatu yang lebih populer misalnya. Co-branding ya. Sehingga pada akhirnya orang itu melihatnya bukan di asetnya mereka, tetapi dari aset orang lain misalnya. Nah, jadi ini merupakan suatu ilmu yang harus dipelajari bersama ini, baik dari sisi konten kreasi maupun juga yang lain. Nah, itulah kenapa kami pun juga merangkul nih para kreator muda, karena kami pun juga perlu ekosistem ini. Ya, karena kalau kita hanya bicara soal kurasi kita mungkin miss out hal-hal yang sifatnya baru dan menjadikan tren ke depan. Nah, kita kombinasi untuk bereksperimentasi kalau kayak gini banyak, kalau bagus. Dan itu pada akhirnya itulah kenapa kok kita ada ada kekayaan daripada intellectual property, sehingga kita akhirnya bisa terus mencari terobosannya setiap itu tahun. Menjadi kekayaan utama MTech juga, Pak. IP ya. Karena kan kalau kita lihat di bedah di industri media, kebanyakan asetnya apa sih? Kan gedung dan sebagainya nggak terlalu banyak. Kecil lah. IP-nya tadi mahal. IP. Iya. Kalau gedung bisa dihitung. Betul. Apalagi gedungnya minjem lagi, Pak. Nyewa lagi ya. Ya itu kita belajar banyak betapa mahalnya IP. Dan Pak Tanto tadi secara gamblang ngasih tahu. Saya ini Pak mendapatkan privilege waktu saya membuat YouTube itu, konten kayak saya itu ditunggu orang karena tidak ada. Ya, artinya saya membuat satu diferensiasi yang luar biasa. Ya, nomor 2, setelah itu, Helmi Yahya, umur 57 bisa bikin YouTube meledak. Banyak yang ikut, Pak. Dan sekarang persaingannya menjadi makin susah, Pak Tanto merasakan ya. Untuk orang-orang baru tuh kalau bikin channel baru sulit banget. Mencari 4.000 aja susah banget. Nah, Mas Helmi mempunyai kemewahan nih. Because your name, your brand itu udah kuat sekali. Ya, jadi orang nggak perlu tahu Helmi itu siapa sih. Nah, itu suatu hal yang banyak orang tidak mempunyai kemewahan pada waktu memulai tadi. Betul. Jadi untuk orang-orang yang melompat kayak saya itu, Pak Dahlan Iskan ngomong, di belakangnya ada 30 tahun berdarah-darah. Iya, Pak.
kakinya kepacol segala macam. Itu begitu masuk ya udah ditunggu orang. Nah, tapi Pak Tanto tadi memberikan advice luar biasa. Harus punya perbedaan, harus punya diferensiasi. Nggak bisa mendiri orang lain. Betul ya Pak ya? Betul. Nomor 2, lakukan strategi co-branding, nyantol ke orang yang lebih ngetop, dan bermain di trending topic. Bermain. Sekarang tuh lagi apa gitu. Kalau taruh Bilar gitu, semuanya langsung naik. Apa ini kita? Pak Tanto bertanggung jawab tuh, ada orang namanya Bilar. Dulu setahun yang lalu siapa Anda ini gitu? Jago banget Anda apa ya? Lah itu kan dari dulu di industri kita kan menciptakan sensasi secara positif. Secara positif ya, menimbulkan hero-hero baru, idola baru. Iya. Yang saya kaget terus Joko Anwar di Impact juga ya. Part time terus. Bumi Langit ya. Beliau itu kan banyak sekali kehebatannya. Proyeknya. Kemarin kebetulan screenplay ini partneran dengan Bumi Langit, menciptakan namanya screenplay Bumi Langit. Nah, di situ Mas Joko Anwar sebagai salah satu direktur. Nah, karena beliau juga melihat suatu excitement nih bahwa Indonesia memiliki IP superhero. Ya, jadi itu merupakan sesuatu yang beliau juga mengatakan ini harus dikembangkan secara lebih serius. Masa nonton Avengers dulu ya. Jadi Pak sepakat ya Pak, justru karena COVID ini membuat percepatan dalam digitalisasi ya Pak ya? Sangat, karena saya masih ingat pada waktu bulan Maret tahun lalu di saat 2020 ya, baru memulai. Karena pada waktu itu kita mengalami disrupsi yang luar biasa gara-gara pandemi. Kita nggak ada konten. Karena waktu itu semua olahraga stop. Semua olahraga stop. Awalnya dari situ. Terus kedua, terus tiba-tiba sinetron stop. Nah, bahkan tadi nggak boleh ada penonton. Nah, terus sempat kita kayak ada talent search, tiba-tiba ada COVID, kita stop juga. Terus apa yang jalan loh? Terus pada waktu itu kita rerun. Ya kan? Nah, terus tadi, tapi yang menarik, pada saat sama masyarakat stuck di rumah, nggak bisa keluar. Mereka butuh hiburan. Nah, jadi waktu itu kita heran loh, di saat pas lagi nggak ada konten baru, kok malah konsumsinya naik gitu. Nah, saya juga masih ingat, TVRI itu, karena ada Pak Nadiem mengharuskan belajar di rumah itu. Dari rumah. Itu TVRI naik luar biasa. Nah, padahal kontennya juga cuma seperti itu. Segitu ya. Jadi kita melihat, ini ada suatu habit baru yang sebelumnya nggak ada ini. Nah, terus kita makanya setelah kita juga bersyukur bahwa pandemi ini meskipun ada, tetapi paling kita udah menemukan selahnya. Bagaimana sih membuat konten dengan prosedur yang aman gitu ya. Yaudah, terus kita lakukan itu lah. Nah, pada saat itu kita juga sempat bereksperimentasi. Jadi pada bulan April waktu itu, di saat orang-orang di rumah, kita melakukan kampanye terhadap video. Ya, nah kita bilang pada masyarakat, asalkan download video, kita kasih kesempatan waktu itu 2 minggu gratis. Nah, dalam waktu sebulan, bulan April itu ya, luar biasa lonjakannya. Kita pada waktu itu sempat menjadikan nomor 1 most downloaded apps di Indonesia. Kapannya pernah ya kan kita bisa mengalahkan kayak model Google, Facebook segala macam, TikTok loh. Nah, tapi tentu saja nggak bisa lama-lama. Tapi kita melihat itu bahwa animo masyarakat itu pas waktu pandemi memang sangat. Nah, sama juga dengan tadi Bukalapak, e-commerce secara umum lah. Orang sekarang ini khawatir untuk ke toko dan sebagainya sehingga mereka sekarang lebih membiasakan untuk beli melalui online. Payment juga sama. Sekarang cash, kita takut pakai cash. Nah, sehingga akhirnya adoption kepada cashless juga lebih mudah dan sebagainya. Jadi ini memang tadi benar merupakan adopsi digital yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Yang kadang-kadang kita pun juga terkaget-kaget. Kita pun juga belum sepenuhnya siap loh. Nah udah mau nggak mau ya sekarang tancap gas. Makanya kayak seperti video. Kita dari sisi rencana untuk meluncurkan original series menjadi jauh lebih banyak, lebih cepat dibandingkan plan kita seterusnya. Karena masyarakat sudah lebih siap daripada sebelumnya. Lebih siap, iya. Ada segi positifnya juga ya Pak? Betul. Jangan-jangan setelah katakanlah COVID selesai, kebiasaan ini juga tidak seluruhnya juga bisa hilang ya Pak ya? Menurut saya sudah ada media, belanja, betul. Itu tetap online. Saya setuju. Ya. Nah jadi ada apapun ya kita ngelihatnya kalau positif berarti memang ada kesempatan dengan perubahan habit dan behavior dari masyarakat. Siapa yang bisa paling cepat untuk memberikan pelayanan terhadap yang baru itu yang saya rasa akan lebih unggul nanti ya. Untuk orang kreatif, jadi apapun perubahannya, creativity is creativity. Betul ya Pak? Betul. Apalagi nih kita nggak boleh ada penonton bikin penonton pura-pura macam-macam lah gitu. Nah kemarin makanya challenge kita adalah di saat nggak ada penonton kan agak garing ya nonton acara musik sama. Kita penampil gitu nggak ada suara tepuk tangan males lah. Nah makanya kemarin kita menciptakan kreatif tadi tuh menghadirkan Didi Kempot dengan hologram misalnya gitu. Ya, terus tadi kita bikin artificial e-concertnya Noah kemarin. Ya jadi orang keren banget tuh ya. Kok beda gitu. Jadi gitu memberikan orang semangat untuk nonton dan sebagainya. Nah jadi kita dipaksa untuk mengurangin
excitement effect daripada kehadiran masyarakat, nah kita harus come up dengan kreativitas yang lebih menonjol lagi. Kalau mereka nggak ke studio ya nonton dari rumah aja. Nah kita pastikan mereka nonton di rumahnya seperti di studio. Gitu ya Pak ya? Lalu kedua ya, yang menarik daripada pandemi dan digitalisasi ini adalah kita ini bereksperimentasi hal yang dulunya kita takut karena kita punya paradigma bahwa hal itu beresiko. Contoh, masalah event tadi kita bicara. Eventnya dulu, hukum alamnya adalah kita harus di suatu lokasi dong. Betul. Ya, JCC, ASA Teman dan sebagainya. Nah, yang terjadi adalah beberapa hal nih. Satu, mahal untuk menyewa tempat tersebut. Betul. Bikin booth-boothnya mahal lagi tuh. Ya, sehingga belum cost production udah mahal sekali. Nah, otomatis kita pass on ke advertiser kan, sponsor. Jadi mereka pun juga mahal itu. Nah, yang kejadian sekarang, karena itu tidak bisa, kita terpaksa masukkan itu ke virtual. Nah, yang menarik adalah satu, biaya produksinya jauh lebih murah. Nah, sehingga pada waktu kita juga pass on ke advertiser menjadi lebih murah juga. Nah, ada klien-klien yang dulunya tidak mampu untuk istilahnya mensponsorin event seperti itu, nah sekarang mampu. Nah, pada akhirnya setiap brand itu kan ingin memiliki sesuatu. Contoh, mereka pas lagi ulang tahun. Kan mereka pengen, saya ini ulang tahun, nah ini eventnya adalah event ulang tahun saya. Kebutuhan itu selalu ada. Nah, kalau kita buatnya itu lebih istilahnya ekonomis, nah makin diminati tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dulunya kita tidak memikirkan, take it for granted adalah kalau dulu JCC, yang datang siapa? Masyarakat Jakarta aja. Iya betul. Begitu virtual seluruh Indonesia. Seluruh dunia malah. Bahkan seluruh dunia. Ya. Nah, sehingga brand pun juga happy. Ternyata ini event ini ditonton di seluruh dunia tadi loh. Nah, sekarang tadi yang Mas Helmi bilang, ada new normal gitu. Sehingga saya yakin seperti Mas Helmi bilang, kalau nanti udah balik post-COVID, pasti sebagian dari itu kembali ke ke tempat venue. Tapi saya yakin juga ada porsi untuk virtual karena tadi benefit-benefit yang saya sebutkan tadi. Oke Pak Toto, terima kasih. Ini teman-teman kreator di depan, orang-orang pengamat media, pelaku media, ini satu obrolan yang sangat luar biasa. Thank you Pak Toto. Sama-sama Mas. Terima kasih untuk mendatangkan saya di sini. Senang sekali untuk bernostalgia bersama Mas Helmi. Kita udah berapa puluh tahun ya. Anak buahnya Pak Tanto dulu. Wah, enggak lah. Ini orang kreator luar biasa. Oke, kita akan jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.